Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Putri Samudra dengan nomor induk mahasiswa 2285220007, kelas 4A, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Ibu Raudah Jaimah Dalimunte MPD dan juga Bapak Muhammad Saripudin MPD. Yang dimana pada video kali ini saya akan membahas beberapa keterampilan-keterampilan konseling dan juga contohnya. Yang pertama yaitu adalah keterampilan attending. Keterampilan attending merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk memfokuskan perhatian pada konseli melalui kata-kata, gestur tubuh seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh lainnya. Attending sendiri berasal dari kata attend yang artinya itu hadir. Jadi, kita sebagai konselor mengupayakan bahwa kita itu hadir dan mampu memberikan respon yang baik pada konseli. Keterampilan attending ini dimulai dari konseli mengetuk pintu hingga konseli keluar dari ruangan konseling. Yang artinya bahwa keterampilan attending ini tidak hanya berada di sesi awal saja, namun mencakup keseluruhan dari sesi awal hingga akhir. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Nadita, silakan masuk. Iya, Ibu. Silakan duduk. Iya, makasih, Ibu. Yang selanjutnya yaitu keterampilan membangun raport. Raport adalah keterampilan untuk membangun hubungan baik antara konselor dan konseli sehingga menimbulkan rasa saling percaya. Keterampilan raport ini tidak hanya digunakan saat konseling, tetapi juga dapat digunakan saat pra-konseling dan juga pasca-konseling. Membangun raport ini bisa dimulai dari menanyakan kabar atau menanyakan bagaimana pembelajaran mereka di sekolah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai guru BK atau konselor itu care atau peduli dengan mereka. Nadita, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Nadita sekarang sudah kelas 12 ya? Iya, betul, Ibu, saya kelas 12. Bagaimana proses belajarnya? Aman? Alhamdulillah aman, Bu. Kebetulan saya juga lagi persiapan untuk mengikuti ujian perguruan tinggi, Ibu. Wah, bagus itu. Yang selanjutnya yaitu membuka percakapan. Membuka percakapan merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk mengajak konseli memulai proses konseling. Nah, di mana konselor mempersilahkan konseli untuk menceritakan masalah yang ingin dibicarakan. Keterampilan membuka percakapan ini juga sangat penting untuk membangun hubungan awal dengan konseli. Tapi saya sedikit bingung, Bu. Bingung? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Ibu siap untuk mendengarkan. Jadi sebenarnya gini, Bu, saya sebenarnya pengen masuk jurusan seni, tapi orang tua saya pengen saya masuk jurusan hukum. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka atau open question. Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang memungkinkan konseli untuk memberikan jawaban yang terbuka atau lebih luas. Teknik ini memancing konseli agar mau membicarakan pengalamannya, perasaannya, dan pemikirannya. Jadi sebenarnya gini, Bu, saya sebenarnya pengen masuk jurusan seni, tapi orang tua saya pengen saya masuk jurusan hukum. Boleh Ibu tahu apa yang membuat keluarga Nadita tidak setuju jika Nadita masuk seni? Jadi orang tua saya tuh berpikir gini, Bu, kalau saya masuk jurusan seni itu prospek karirnya itu tidak stabil, sedangkan mereka berpikir kalau saya masuk jurusan hukum itu secara karir dan juga finansialnya stabil gitu, Bu. Yang selanjutnya yaitu keterampilan parafrase atau restatement. Parafrase atau restatement merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk menyatakan kembali pesan utama. Jadi, kita sebagai konselor mengulangi apa yang dikatakan oleh konseli dengan kalimat sendiri. Parafrase dapat menggunakan kalimat sederhana seperti jadi, maksudnya, apakah, dan nampaknya. Jadi orang tua saya tuh berpikir gini, Bu, kalau saya masuk jurusan seni itu prospek karirnya itu tidak stabil, sedangkan mereka berpikir kalau saya masuk jurusan hukum itu secara karir dan juga finansialnya stabil gitu, Bu. Oh, jadi maksudnya keluarga Nadita ingin pilihan karir yang aman dari segi finansial dan segi karir seperti hukum.
Betul, Bu. Yang selanjutnya yaitu adalah keterampilan acceptance atau penerimaan. Acceptance merupakan kemampuan untuk menerima konseling apa adanya tanpa menghakimi dan dapat memberikan dukungan pada mereka. Acceptance ini banyak menggunakan kata-kata empati atau dapat dikatakan bahwa kita sebagai guru BK atau konselor dapat memahami apa yang mereka rasakan. Contohnya itu seperti, saya dapat memahami apa yang Anda rasakan, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan, atau juga saya mengerti. Saya dapat merasakan apa yang kita rasakan. Memilih antara keinginan sendiri dan harapan orang tua pasti itu sangat sulit. Yang selanjutnya yaitu adalah konfrontasi. Konfrontasi merupakan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk menanggapi ketidaksesuaian antara bahasa verbal dengan bahasa nonverbal konseli, atau ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan oleh konseli dengan tingkah laku konseli. Misalnya, konseli mengatakan ia tidak apa-apa, namun matanya sembab seperti habis menangis. Ya, sebenarnya saya juga udah nggak apa-apa sih, Bu, kalau emang saya harus masuk jurusan yang dipilih sama orang tua saya. Nadita bilang tidak apa-apa, tetapi dari cara berbicara Nadita, sepertinya Nadita cukup tertekan dengan hal tersebut. Iya, Bu, saya merasa bahwa saya hanya berusaha untuk menerima situasi ini, tapi sebenarnya saya nggak setuju, Bu. Yang selanjutnya yaitu adalah dorongan minimal. Dorongan minimal merupakan keterampilan untuk memberikan dorongan singkat kepada konseli untuk terus bercerita. Contohnya itu seperti lalu, kemudian. Saya merasa bahwa saya hanya berusaha untuk menerima situasi ini, tapi sebenarnya saya nggak setuju, Bu. Saya juga merasa saya di situasi yang menjepit gitu, Bu. Lalu saya nggak tahu harus gimana lagi. Oke, terima kasih karena telah berbagi dengan saya. Bagaimana jika di sesi minggu depan kita mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pilihan Nadita? Saya yakin kita akan menemukan jalan keluar terkait masalah ini. Baik, Bu, saya akan usahakan supaya minggu depan saya bisa konseling lagi bersama Ibu.